Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Safira Dewi. Langsung saja di sini kita memasuki part keempat, di mana tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agribisnis perkebunan. Baik, materi yang akan saya bawa kali ini itu tentang TBM, di mana TBM ini adalah tanaman yang belum menghasilkan. Jadi dalam pemeliharaan tanaman yang belum menghasilkan ini, yang pertama itu ada konsolidasi tanaman, di mana pekerjaan konsolidasi tanaman ini sebagai bagian dari pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, dan juga merupakan tindakan rehabilitasi pada tanaman kelapa sawit yang baru ditanam. Dan persiapan dan penanaman kelapa sawit di lapangan merupakan pekerjaan yang dilaksanakan pada skala yang luas. Itulah mengapa biasanya masih terjadi penanaman yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kultur teknis. Dan di sini teman-teman, kesalahan yang terjadi pada saat pekerjaan penanaman yang paling umum yaitu penanaman yang dilakukan dengan terburu-buru dan kurangnya pengawasan, dan kerusakan tanaman, kelambatan pertumbuhan, dan kelainan pertumbuhan sangat mungkin terjadi. Jadi konsolidasi tanaman dalam hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal tersebut. Jadi pekerjaan konsolidasi tanaman ini itu meliputi yang pertama, menginventarisasi tanaman yang mati, abnormal, tumbang, terserang hama dan penyakit. Dan yang kedua itu menegakkan kembali tanaman yang doyong dan tumbang, antara lain dengan memadatkan tanah di sekeliling tanaman yang masih gembur. Dan yang ketiga itu pada penanaman yang terlampau dalam dilakukan pengorekan tanah di sekeliling tanaman agar tangkai pelepah daun tidak terbenam. Dan pada pengorekan ini harus dipertimbangkan juga kemungkinan terbentuknya cekungan di sekitar tanaman yang dapat mengakibatkan terjadinya genangan air di musim hujan. Dan selanjutnya teman-teman, di sini ada penyisipan tanaman, di mana pekerjaan lainnya yang perlu dilakukan dalam rangka pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yaitu penyisipan tanaman, di mana total jumlah pohon yang akan disisipi bisa dilakukan dengan melihat hasil sensus pohon setiap tahun pada areal TBM. Tanaman yang perlu disisip itu pada areal TBM ini 1, 2, dan 3, dimana pada pada TBM 3 yaitu penyisipan tanaman dilakukan pada areal kosong yang cukup luas atau mengelompok, dan penyisipan individu tidak lagi dilakukan karena tanaman asli sudah cukup tinggi. Semua pohon yang mati setelah penanaman harus segera disisipi. Hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam melaksanakan penyisipan yaitu yang pertama, lubang tanam digali kembali pada asal pohon mati dengan ukuran lubang ukuran atas 60 cm dikali 60 cm. Dalam lubang 60 cm dan ukuran bawah 60 cm dikali 60 cm. Dan yang kedua, itu benih sisipan sebelum dikirim ke lapangan harus disiram terlebih dahulu. Dan selanjutnya cara menanam benih sisipan sama dengan cara menanam tanaman baru. Dan selanjutnya setiap lubang tanam sisipan dipupuk 500 gram Rp per pohon. Dan selanjutnya yang terakhir, benih untuk kebutuhan sisipan disediakan minimal 5% dari populasi per hektarnya. Selanjutnya itu memasuki penjelasan pada pemeliharaan piringan tanaman. Dalam pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, pemeliharaan piringan pohon dengan menyiangan
dengan penyiangan juga perlu dilakukan. Caranya yaitu dengan menyingkirkan semua jenis gulma dari permukaan tanah selebar piringan pohon atau uh, circle weeding yang telah ditentukan. Dan selanjutnya penyiangan dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan menggaruk atau cara kimia penyemprotan. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada penjelasan dalam cara manual yang dimana yang pertama itu ukur garis tengah piringan pohon sesuai dengan ketentuan. Kemudian di ujung garis tengah piringan pohon tersebut dibuat batas melingkar keliling pohon. Setelah terbentuk batas piringan pohon yang dimaksud, kemudian digaruk dari maksudnya dari pinggir piringan ke arah dalam. Selanjutnya gulma disingkirkan dari piringan pohon. Dan selanjutnya ukuran jari-jari piringan pohon disesuaikan dengan umur tanaman kelapa sawit. Dimana yang TBM yang pertama itu adalah 100 cm dan yang TBM kedua yaitu 125 cm dan ukuran jari-jari piringan untuk TBM yang ketiga yaitu 150 cm. Dimana rotasi dan kapasitas pengendalian gulma pada piringan pohon adalah yang pertama itu TBM 1 2,5 Hk per HA per rotasi 12 kali setahun. Dan TBM yang kedua itu 3,0 Hk per HA per rotasi 8 kali setahun. Dan untuk TBM yang ketiga itu 4,0 Hk per HA per rotasi 8 kali setahun. Dan selanjutnya cara kimia, di mana pemeliharaan piringan pohon secara kimia mulai dari dilaksanakan pada areal TBM 3 dengan rotasi 6 dikali setahun atau R6 menggunakan herbisida dengan 34 dosis 300 cc glifosate per HA per rotasi. Dan pada daerah pengembangan karena kekurangan tenaga kerja atau upah buruh yang mahal, jadi teman-teman, maka pengendalian gulma dengan cara kimia merupakan suatu alternatif yang efisien dan ekonomis. Pemakaian herbisida pada tanaman muda perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tanaman. Dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan kelapa sawit yang mencakup beberapa pekerjaan tertentu termasuk pemupukan, membutuhkan tenaga kerja dan material yang cukup. Itulah mengapa sebelum dilakukan pemeliharaan, teman-teman perlu memastikan tersedianya pekerja dan material yang cukup agar pekerjaan pemeliharaan berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya, jika teman-teman membutuhkan teknologi yang dapat membantu pekerjaan teman-teman untuk menyimpan dan mengolah data pekerja dan pupuk terkait dengan pemeliharaan TBM, tidak ada salahnya teman-teman mempertimbangkan untuk mencoba Flanciation Arvis. Jadi pasti teman-teman bertanya nih ya, mengapa harus memakai Flanciation Arvis ini? Jadi dibuat dan dikembangkan oleh Arvis khusus untuk perkebunan kelapa sawit. Flanciation Arvis merupakan sebuah sistem berbasis web dan mobile yang hadir dengan berbagai macam fitur. Jadi teman-teman bisa menggunakan sistem ini untuk mengolah semua data yang berkaitan dengan kebun kelapa sawit teman-teman. Jadi Flanciation Arvis memiliki fitur untuk mengelola semua data karyawan yang bekerja di kebun sawit teman-teman. Sistem ini juga memiliki fitur untuk mengolah alat dan material seperti pupuk yang dibutuhkan saat pekerjaan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Terdapat pula fitur monitor expense untuk pemeliharaan perkebunan.
memudahkan teman-teman untuk menghitung jumlah modal dan keuntungan untuk pemeliharaan kebun. Dan fitur terbaik lainnya dari Avanzation itu fitur report kondisi kebun melalui penggunaan mobile office. Dengan fitur ini, teman-teman dapat melaporkan kondisi terkini kesehatan tanaman pada setiap periode tertentu menggunakan foto. Dan selanjutnya itu ada namanya penunasan dan kastrasi. Kastrasi merupakan pekerjaan penting sebelum tanaman beralih dari TBM ke TM, di mana tanaman kelapa sawit mulai mengeluarkan bunga setelah berumur 14 bulan. Tergantung pertumbuhannya. Pada saat tersebut bunga-bunga itu bunga-bunga itu masih belum sempurna membentuk buah sampai tanaman berumur sekitar 20 bulan. Sehingga tidak ekonomis untuk diolah. Dan selanjutnya tujuan dilakukannya pekerjaan kastrasi ini adalah yang pertama itu mengalihkan nutrisi untuk produksi buah yang tidak ekonomis ke pertumbuhan vegetatif. Dan selanjutnya pokok sawit yang telah dikastrasi cenderung lebih kuat dan seragam dalam pertumbuhannya. Dan selanjutnya pertumbuhan buah yang lebih besar dan seragam beratnya. Dan selanjutnya yang terakhir menghambat perkembangan hama dan penyakit atau tirat haba, marasmius, tikus dan sebagainya. Dan selanjutnya kastrasi mulai dilaksanakan jika dalam satu hamparan terdapat lebih dari 50% pokok kelapa sawit dalam satu hamparan yang telah mengeluarkan bunga atau bunga jantan dan atau betina. Pada umumnya kastrasi mulai dilakukan saat tanaman berumur 16 bulan di lapangan. Dan selanjutnya pelaksanaan kastrasi ini terakhir dilakukan 6 bulan sebelum rencana pokok dipanen. Dan selanjutnya rotasi kastrasi ini adalah 2 bulan sekali sampai tanaman berumur 20 bulan. Dan selanjutnya pada kastrasi rotasi terakhir, bunga jantan jangan dibuang. Kenapa teman-teman? Karena ini akan digunakan sebagai media pengembangan Elaedobius camerunicus. Dan selanjutnya bagi daerah bukaan baru yang di sekitarnya belum ada tanaman kelapa sawit yang menghasilkan atau perkebunan, maka bunga jantan tidak diperbolehkan dikastrasi. Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangbiakan serangga Elaedobius camerunicus. Dan selanjutnya di sini ada penjelasan penunasan pokok, di mana pengertian penunasan pokok pekerjaan yang mengandung dua aspek yang saling bertolak belakang, yakni untuk menjaga produksi maksimum, di mana mempermudah pekerjaan potong buah dan memperkecil losses produksi. Teman-teman, maksudnya memperkecil proses produksi, maka beberapa pelepah harus dipotong. Dan selanjutnya di sini ada penjelasan inti pekerjaan pelunasan pokok, di mana pemeliharaan pelepah produktif dengan cara mengurangi jumlah pelepah sampai pada batas tertentu yang tidak menyebabkan terganggunya kemampuan daun melakukan fotosintesis secara optimal untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Dan pelepah daun kelapa sawit merupakan pabrik minyak, di mana daun merupakan tempat proses fotosintesis yang hasil akhirnya menentukan pembentukan buah baik dari kuantitas maupun kualitas buah yang akan dipanen. Dengan demikian, sesuai pengalaman di lapangan, untuk mendapatkan produksi maksimal diperlukan jumlah pelepah yang optimum, yaitu 48 hingga 56 pelepah atau tanaman muda
dan 40 hingga 48 pelepah tanaman tua. Selanjutnya itu ada tujuan penunasan, di mana yang pertama mempermudah pekerjaan potong buah atau melihat dan memotong buah masak. Dan yang selanjutnya yang kedua, menghindari tersangkutnya brondolan pada ketiak pelepah. Dan selanjutnya memperlancar proses penyerbukan alami. Dan selanjutnya melakukan sanitasi atau pembersihan tanaman sehingga menciptakan lingkungan yang tidak sesuai bagi perkembangan hama dan penyakit. Dan selanjutnya pada tanaman muda, pelaksanaan tunas pasir atau sanitasi dapat mempermudah pemupukan, semprot piringan, dan pengutipan brondolan. Dan selanjutnya yang terakhir, menghindari penguapan yang berlebihan pada musim kemarau. Dan selanjutnya teman-teman, di sini ada yang teman-teman perhatikan dalam harus dihindari dalam penunasan, itu agar untuk mencapai tujuan penunasan maka harus dihindari terjadinya tunas pelepah yang berlebihan atau overfrowning, dan atau tunas pelepah yang lambat atau underflowering. Prinsip kerja penunasan ini biasa dikenal dengan pengelolaan pelepah atau canopy management, di mana overfrowning terbuangnya sejumlah pelepah produktif secara berlebihan yang akan mengakibatkan penurunan produksi. Dan penurunan produksi ini terjadi karena berkurangnya areal fotosintesis dan pokok mengalami stres yang terlihat melalui yang pertama itu peningkatan gugurnya bunga betina, dan yang kedua penurunan seks rasio atau peningkatan bunga jantan, dan yang ketiga penurunan BJR. Untuk menghindari terjadinya overfrowning dan underfrowning, maka harus dilakukan yang pertama itu penyediaan tenaga penunasan, dan yang kedua pelatihan dan simulasi, dan yang ketiga pengawasan yang ketat, dan yang keempat itu ada peralatan yang tepat. Jadi teman-teman, dalam persiapan sebelum pemindahan bibit, yang pertama itu teman-teman harus memperhatikan bibit yang siap dipindahkan. Yang pertama itu umur bibit, di mana bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan umumnya berumur antara 10 hingga 14 bulan. Pada usia ini, bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Dan yang kedua itu harus teman-teman perhatikan tinggi bibit, di mana bibit harus memiliki tinggi antara 80 hingga 100 cm dengan minimal 15 hingga 20 helai daun yang terbuka sempurna. Dan yang ketiga itu ada kondisi batang dan akar, di mana batang bibit harus kokoh dan sehat dengan akar yang kuat, tidak terbelit di polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit berkembang setelah dipindahkan ke lapangan. Jadi teman-teman pastikan akar tersebar baik di dalam polybag. Jadi bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di polybag dapat mengalami beberapa masalah serius nih setelah dipindahkan ke lapangan. Jadi teman-teman di sini ada beberapa akibatnya. Jadi yang pertama itu pertumbuhan terhambat, yang kedua akar yang terbelit di polybag tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan, dan akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat atau kerdil.
Dan selanjutnya penyerapan air dan nutrisi penurunan. Akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan menjadi lebih terbatas, sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Jadi akibatnya tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil, atau bahkan layu. Dan selanjutnya stres tanaman. Dan yang terakhir, sorry teman-teman, yang selanjutnya bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan. Dan stres ini bisa menyebabkan tanaman gagal beradaptasi, sehingga pertumbuhannya terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding bibit dengan akar yang sehat. Dan yang terakhir, kerusakan akar. Dan selanjutnya, sorry teman-teman, ternyata di sini banyak ya penjelasannya. Jadi saya lanjutkan, di mana saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak, dan kerusakan akar saat perpindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan memperlambat proses adaptasi. Akar yang rusak juga lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan tanaman lebih lanjut. Dan selanjutnya kegagalan pertumbuhan jangka panjang. Dan selanjutnya akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Dan tanaman kelapa sawit dengan akar yang terbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Jadi hal ini menyebabkan tanaman yang kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Dan yang terakhir, kesehatan bibit. Bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. Dan selanjutnya itu ada penjelasan persiapan lahan, di mana yang pertama itu persiapan lahan. Lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Dan gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Dan selanjutnya pengolahan tanah, di mana pengolahan tanah ini dilakukan dengan cara pembajakan atau pencangkulan sedalam 30 hingga 40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Dan selanjutnya yaitu pengapuran. Ini apabila pH tanah terlalu rendah atau kurang dari 4,5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Dan tanah dengan pH ideal antara 4,5 kurang 5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Dan selanjutnya itu pembuatan lubang tanam, di mana lubang tanam ini harus memiliki ukuran 60 x 60 x 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup.
dan penggemburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Dan selanjutnya yaitu jarak tanam, di mana jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antar tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Dan selanjutnya penjelasan kebutuhan unsur hara tanah, dimana sebelum pemindahan bibit pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Jadi unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit sebelum ditanam di lapangan. Dan unsur hara makro yaitu yang pertama nitrogen atau N, penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Dan selanjutnya itu fosfor atau disingkat V, mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Dan selanjutnya itu ada kalium atau disingkat K, yaitu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Dan selanjutnya itu ada magnesium atau disingkat Mg, di mana berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Dan selanjutnya itu ada kalsium atau Ca disingkat. Ini untuk memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Dan selanjutnya itu unsur hara mikro, di mana yang pertama itu besi atau disingkat dalam Fe. Di sini mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Dan selanjutnya itu ada pangan atau disingkat Mn, di mana ini penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Dan selanjutnya itu ada Seng atau disingkat Zn. Di sini membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Dan selanjutnya, oke teman-teman, ini selanjutnya ada tahapan pembibitan, tahapan pemindahan bibit, di mana yang pertama itu harus pengangkutan bibit, yang di sini ada mencakup 3. Yang pertama itu sebelum pengangkutan bibit disiram untuk menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Dan yang kedua itu ada metode pengangkutan, di mana bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindung dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Jadi pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Dan yang ketiga itu penyimpanan sementara, di mana apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Dan selanjutnya itu ada penanaman di lapangan. Dan penanaman di lapangan ini di sini ada penjelasan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pembukaan polybag, di mana polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Dan yang kedua itu penempatan bibit, di mana bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada penimbunan tanah, di mana setelah bibit ditempatkan,
Lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik, namun tetap mendapatkan sirkulasi udara. Dan selanjutnya yang terakhir itu penyiraman awal, di mana setelah penanaman bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi resiko stres pada tanaman. Dan selanjutnya perawatan setelah penanaman atau tahap TBM, di mana teman-teman harus memperhatikan yang pertama itu pemupukan. Jadi yang pertama itu frekuensi pemupukan, di mana pemupukan dilakukan setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dan selanjutnya itu dosis pemupukan, di mana pada tahun pertama atau TBM 1 dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Dan selanjutnya tahun pertama atau TBM 1, pada tahun pertama fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya, karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Dan untuk frekuensi pemupukan, di mana pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Dan dosis pemupukan ini adalah dosis pupuk yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada TBM 1 atau dosis per pohon per aplikasi. Yang pertama itu NPK 15/15/15 dan dibagi 300 gram per pohon. Dan selanjutnya itu ada pupuk urea atau nitrogen dibagi 150 gram per pohon. Dan selanjutnya itu dolomit atau magnesium dibagi 100 gram per pohon, dan pupuk organik dibagi 2 hingga 5 kg per pohon, atau bisa berupa kompos atau pupuk kandang tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Dan selanjutnya itu interval waktu pemupukan. Jadi teman-teman, dalam interval waktu pemupukan ini, pemupukan pertama setelah bibit dipindahkan ke lapangan atau sekitar 1 bulan setelah penanaman. Dan selanjutnya pemupukan kedua, yaitu 3 bulan setelah pemupukan pertama. Dan berikutnya pemupukan ketiga, yaitu 6 bulan setelah pemupukan pertama. Dan selanjutnya pemupukan keempat 9 bulan setelah pemupukan pertama. Dan tahun kedua atau TBM kedua, pada tahun kedua dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Namun kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Dan selanjutnya ini ada frekuensi pemupukannya, di mana pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dan untuk dosis pemupukan, yang pertama itu pupuk NPK 15/15/15 bagi 14 gram per pohon. Dan selanjutnya urea atau nitrogen itu 200 gram per pohon. Dan selanjutnya dolomit atau magnesium 150 gram per pohon. Dan kalium
atau KCI dibagi 100 gram per pohon, dan pupuk organik dibagi 5 hingga 8 kg per pohon atau tergantung kondisi tanah. Dan selanjutnya penjelasan di interval waktu pemupukannya, dimana yang pertama itu pemupukan pertama 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan, dan yang kedua itu pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit, dan selanjutnya pemupukan ketiga 20 bulan setelah pemindahan bibit. Dan selanjutnya tahun ketiga atau TBM ketiga, dimana pada tahun ketiga dosis pemupukan kembali diingatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan atau TM. Jadi fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Dan adapun penjelasan frekuensi pemupukannya, di mana pemupukan ini dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 bulan teman-teman, maksudnya 4 bulan sekali dalam 3 kali dalam setahun. Baik, selanjutnya di sini ada dosis pemupukannya, di mana pembagiannya itu yang pertama pupuk NPK 15/15/15 dibagi 500 gram per pohon, dan urea atau nitrogen dibagi 250 gram per pohon, dan dolomit atau magnesium dibagi 200 gram per pohon, dan kalium atau KCI dibagi 150 gram per pohon, dan pupuk organik dibagi 8 hingga 10 kg per pohon atau tergantung kondisi tanah. Dan adapun penjelasan interval waktu pemupukannya, yang pertama itu pemupukan pertama 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan, dan yang kedua pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit, dan pemupukan ketiga itu 32 bulan setelah pemindahan bibit. Selanjutnya poin tambahan untuk pemupukan, di mana yang pertama itu nitrogen atau disingkat N. Ini penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal atau tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Dan selanjutnya itu fosfor atau disingkat P. Ini dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Dan selanjutnya yaitu kalium atau disingkat K. Di sini peningkatan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Dan kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Selanjutnya itu dolomit atau disingkat Mg, di mana berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Dan selanjutnya itu ada pupuk organik, di mana pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Dan selanjutnya itu ada penjelasan pengendalian gulma, di mana pengendalian gulma ini dapat menghambat pertumbuhan. Teman-teman, maksudnya gulma ini dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual atau penyiangan atau menggunakan herbisida yang aman. Selanjutnya itu jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM ini. Yang pertama itu gulma berdaun lebar, gulma berdaun lebar atau broadleaf weeds.
Gulma berdaun lebar ini umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Dan beberapa jenis yang sering ditemukan di kebun kelapa sawit yaitu yang pertama Agratum conizoides atau babandotan. Gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Dan selanjutnya itu ada Borreria alata atau herba pahit, di mana memiliki daun terbentuk opal dan cepat menyebar di lahan terbuka. Dan selanjutnya Mekania micrantha atau selaput tunggul, di mana tumbuhan merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Dan selanjutnya Bidenophylosa atau ketul, di mana gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Dan selanjutnya itu ada gulma berdaun sempit atau grasses, di mana gulma berdaun sempit ini biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan ini, teman-teman, adalah yang pertama Emperata cylindrica atau alang-alang. Mungkin nih di telinga teman-teman udah nggak asing lagi ya, yang kalau tempat perkampungannya itu di ini ya, di kebun, dekat-dekat kebun, terus ada kayak alang-alang, itu pasti tahu ya teman-teman, udah nggak familiar lagi gitu ya kan. Sorry ya teman-teman kalau kurang jelas. Jadi salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit, alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar luas. Dan selanjutnya itu ada Cynodon Datstylon atau rumput teki, di mana gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Dan selanjutnya Eleusin indica atau rumput belulang, di mana gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Dan selanjutnya itu ada gulma tipe pakis atau ferns, di mana gulma jenis pakis tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah. Dan jenis-jenis gulma pakis yang umum ditemukan di kebun kelapa sawit antara lain yang pertama itu Nephrolophis biserrata atau fakis paku, di mana gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Dan selanjutnya itu ada Steinechlina palustris atau pakis merambat yang sering ditemukan di daerah yang tergenang air atau tanah yang lembab. Dan selanjutnya ada gulma tipe teki-tekian atau sedgeus, di mana gulma teki-tekian memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai adalah yang pertama itu Civerus rotundus atau teki liar, di mana salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Dan selanjutnya itu ada Civerus Killingia atau teki kuning,
di mana gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase buruk. Seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya ada gulma merambat atau climbing weeds, di mana gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit, sehingga menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Dan di sini beberapa jenis gulma merambat yang sering ditemui adalah yang pertama Micania micrantha atau selaput tunggal, di mana tumbuhan merambat ini dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Dan selanjutnya Passiflora foetida atau markisa liar, di mana gulma merambat ini memiliki daun berumbai dan seringkali menutupi tanaman utama. Oke teman-teman, sampai di situ dulu penjelasan dari materi TBM yang saya bawa kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.